Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi SBK kita hari ini berjudul mendesain. Unsur-unsur desain diantaranya A titik adalah bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. B garis yaitu gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. C bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. D tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. E warna yaitu dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. F gelap terang yaitu berdasarkan nilai gelap terangnya warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling terang itu berwarna putih dan warna tergelap adalah hitam. G bentuk atau pola merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Ada dua bentuk dasar dalam desain yaitu satu geometris berupa segitiga, segi empat, segi lima, dan lingkaran. Yang kedua adalah bentuk organis berupa lengkungan bebas dan fleksibel. H ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain seperti objek, background, dan teks. I tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat dan diraba. Tekstur dibedakan menjadi dua. Satu, tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan. Yang kedua, tekstur taktil adalah tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Prinsip utama desain A kesatuan berarti konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. B keseimbangan, dengan menerapkan keseimbangan desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. C proporsi merupakan perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Dalam desain proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. D penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang dibuat. E irama adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Macam-macam garis. 1. Garis lurus terdiri dari 3 garis yaitu garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Garis horizontal memberi kesan sugesti ketenangan atau hal yang tidak bergerak. Garis vertikal memberi kesan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Dan garis diagonal memberi kesan tidak stabil. 2. Garis lengkung memberi kesan keanggunan, halus, dan luwes. Garis lengkung terdiri dari lengkung kubah, lengkung busur, dan lengkung mengapung. Ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Ragam hias sering disebut ornamen, yaitu sebuah motif atau bentuk yang memiliki tujuan dan makna tertentu. Ragam hias berasal dari bahasa Yunani orner yang artinya hiasan. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dan menyederhanakan bentuk objek. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari pola organis dan pola geometris. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak ragam hias. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya dari masing-masing daerah. 1. Pola organis. A. Pola organis flora atau tumbuhan. Ragam hias pola organis flora mudah dijumpai dalam beragam barang seni seperti batik, ukiran, keramik, kain sulam, kain tenun, dan juga bordir. 2. Ukiran. A. Motif ukir Majapahit. Motif ukir Majapahit terkenal dengan bentuk buah nanas sebagai pusatnya di tengah-tengah ukir-ukiran daunnya. B. Motif ukir tumbuhan Bali. Motif Bali hampir sama dengan motif Majapahit. Bedanya terletak pada ujung daunnya yang dihiasi dengan sehelai patran. Ragam ini dapat dilihat di pura sebagai hiasan pintu masuk. C. Motif ukir tumbuhan Jepara. Motif Jepara lebih menonjolkan tangkainya yang panjang dan daunnya yang lancip, serta terdapat buah-buahan yang masih kecil. Motif Jepara dikembangkan oleh penduduk Jepara untuk perhiasan rumah tangga.
D. Motif ukir tumbuhan Pekalongan. Motif ukir Pekalongan mempunyai ciri khas daun semanggi yang banyak dan melingkar-lingkar, atau daun bunga matahari yang sedang kuncup dan mekar. E. Motif ukir tumbuhan Surakarta. Motif ukir Surakarta adalah motif tanam-tanaman anggur. Hal itu ditandai dengan lengkungan seperti per di sela-sela daunnya. 3. Pas bunga keramik. Pas dapat dikombinasikan dengan lukisan atau ukiran motif bunga atau daun-daunan. 4. Kain tenun. Motif flora yang ditemukan pada kain tenun salah satunya adalah pohon cemara. B. Pola organis fauna atau hewan. Pola organis fauna adalah susunan pola hias yang menggunakan bentuk dasar fauna tertentu yang digayakan dan dideformasi, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ragam hias pola fauna dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias dengan pola organis fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Pola geometris dalam ragam hias dapat dijumpai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Bentuk motif ragam hias fauna dapat dibuat berdasarkan jenis binatang, misalnya burung, ayam, gajah, cicak, ikan, dan juga kupu-kupu. Sekian materi kita hari ini ya, sampai jumpa pada materi lainnya. See you!